Bayangin lo adalah pembunuh bayaran profesional yang sangat-sangat profesional yang benar-benar bisa mengerjakan tugas lo flawless, tanpa masalah, tanpa noda, tanpa kekeliruan, tanpa celaka. Mendapatkan klien yang meminta dia untuk membunuh dirinya. Maksudnya gimana? Iya, jadi ada klien itu ngomongin pembunuh bayaran profesional yang minta pembunuh ini untuk bunuh dia. Hah? Kok gitu? Dan ya, tiba-tiba itu semua berakhir dengan mereka berdua jatuh cinta. Aneh kan? Aneh. Wah, aneh banget. Ya karena ini adalah episode 4 dari Fujimoto 1726. Sebuah kumpulan anime-anime pendek berdurasi 20 menit yang isinya adalah cerita-cerita pendek one shot dari Fujimoto Sensei, pembuat Chainsaw Man. Dan itu judulnya adalah Shikaku. Jadi ini anime tentang apa? Kok aneh banget premisnya, dan kenapa gue suka? Apa interpretasi gue terhadap pembunuh bayaran coba bunuh kliennya sendiri? Maksudnya gimana kan? Kenapa tiba-tiba jatuh cinta? Ini apa? Mr. Mrs. Smith? Nope, more than that. Jadi apa? Shikaku, sayangnya di My Anime List gue nggak bisa dapetin banyak informasi tentang siapa sutradaranya, voice aktornya siapa, dan lain-lain. Tolong lengkapin dong, gue coba nyari-nyari susah ini. Tapi yang gue tahu, ini anime dibikin sama studio bernama Grab 77. Yang ternyata ini adalah studio baru. Bener-bener baru ngerjain Tatsuki Fujimoto 1726. Lah, kocak nih. Atau emang My Anime List-nya belum lengkap ngisi si Grab 77 ini tuh udah bikin apa aja sebelumnya. Tapi so far bisa kita anggap kalau Grab 77 ini adalah studio baru yang memang ikutan menggarap salah satu episode dari Tatsuki Fujimoto 1726. Tentu saja kalau kalian nggak mau spoiler, tapi kayak tadi gue udah agak spoiler deh. Tapi nggak tau lah. Pokoknya ya, kalau kalian nggak mau terlalu banyak keusik sama gue, jadi nonton dulu. Dan buat lu pada yang udah tahu kalau gue bakal ngabisin 8 episode ngebahas karya-karya Tatsuki Fujimoto, let's go! Ini adalah cerita terakhir dari 1720-nya Fujimoto kalau nggak salah ya, di buku pertamanya. Dimana sebelumnya yang ada Nita, terus Stop the Bullet, terus Love is Blind, my favorite. Sekarang Shikaku yang menurut gue lebih action dari semua ceritanya Tatsuki Fujimoto. Dan kalau lu baca manganya di buku tersebut, dan art style-nya yang paling brutal dan cukup ngeri. Nggak percaya? Buruan beli bukunya. Kayaknya gue mau naruh linknya di bawah, bisa nggak sih di video? Coba deh, nggak tahu. Coba nanti, katanya udah bisa tuh. Tahu deh, nggak tahu. Coba kalian klik, kalau bisa beli di situ, gue dapat komisi kayaknya. Yeay. Kalau nggak ada, ya udah beli sendiri. Dan secara visual menurut gue mengejutkan banget. Gambarnya benar-benar memiliki warna-warna kontras yang enak di mata, dengan pemvisualan yang benar-benar juga bagaimana gue bilangnya ya, appealing, interesting, dan sangat-sangat Gunner bakal suka karena ada adegan-adegan yang menurut gue kayak waduh. Tapi itu bukan bagian yang terpenting. Yang bagian terpentingnya adalah tentang ceritanya. Lagi-lagi ceritanya gimana dan bagaimana cerita ini bisa berakhir luar biasa. Oh, sebelum gue masuk ke cerita, gue suka banget di bagian pas si vampir, spoiler. Ya gue lupa namanya siapa sih, tapi pokoknya si vampir itu masuk ya, datang untuk nyamperin si pembunuh bayaran, si assassin. Itu bagus banget. Terus pas dia marah sama adegan bagaimana dia nembus itu, kalau lu baca manga itu juga ngeri. Dan ini nggak disensor, malah digambarkan dengan lebih jelas bagaimana dia jalan doang nembus orang-orang pada bucat, mencrat, semana-mana. Buat gue indah banget. Itu menurut gue ya luar biasa. Itu tanda tangan yang luar biasa untuk nunjukin, studio kita mah keren. Dan itu menurut gue berhasil. Dan dari segi cerita, ini ada cerita yang menurut gue kembali mengingatkan bahwa Fujimoto masih muda itu masih percaya dengan cinta. Di Chainsaw Man, Fujimoto bilang, percintaan, nakal tapi tampan. Jir, inget Reze lagi gue. Tapi di sini Fujimoto menyajikan sebuah anak kecil yang dari dulu itu kayaknya punya keanehan dan tidak bisa mendapatkan cinta yang sesungguhnya dari orang tuanya, dan dia tidak bisa mendapatkan kayak semacam pardon gitu, atau semacam dia udahin lah gitu. Yang ada malah dapat kekerasan fisik dari orang tuanya, sehingga dia menjadi karakter yang semakin aneh. Dan pas gede ternyata dia jadi assassin, jadi pembunuh bayaran yang profesional, karena dia ahli dalam merobek-robek, membunuh, menyongkel, dan apapun lah, karena dari kecil udah hobi ngerobek-robekin hewan. Suatu hari dia di-hire oleh seorang klien yang pengen ia membunuh diri dia sendiri. Yaitu adalah si vampir ini yang dia tidak bisa mati karena sudah hidup kurang nggak salah 3.500 tahun, dan dia sudah merasa bosan. Dia sudah menganggap dia udah ngerjain semua yang dia bisa lakuin di bumi ini, dan dia bosan, dia pengen mati aja. Dan itu gue suka banget penggambarannya di manga juga, bagaimana pada saat dia bilang, bunuh gua, Honto nih, Honto langsung dilempar pisau dan tak. Wow, itu bagus banget pengadeganannya. Terus abis itu si vampir hidup kembali karena dia vampir, terus langsung berlari dan shotgun. Itu keren banget. Sampai akhirnya ya vampir itu nggak bisa mati. Walaupun gagal membunuh, si assassin dimaafin. Kayak
ya udahlah gue maafin karena tadi sedikit menyenangkan. Dan disitulah dia akhirnya jatuh cinta sama si vampir karena dia nggak pernah mendapatkan acceptance gitu loh, kayak dimaafin sama siapapun gitu. Dia cuman dimarahin, dipukulin, dibayar, dapat kerjaan, terus tiba-tiba dia dimaafin, bahkan sampai dibilang kayaknya kita sama ya gitu loh, sama-sama kawaiso gitu, makhluk yang menyedihkan. Disitulah dia mendapatkan adegan Gunners yang lu pada pasti suka, dan jujur bagus sih, sumpah adegan itu ya bagus sih, kayak nunjukin bagaimana orang kasmaran yang baru pertama kali merasakan acceptance dan cinta gitu loh, sampai akhirnya dia datang balik lagi. Dan itu adegannya lucu banget karena fast forward dia bakal ngabisin para bodyguard lagi dan langsung bilang, gue kenapa ya, kok nafas gue susah, badan gue anget, sampai dibilang ya nggak tahu, lalu cek ke dokter. Dan akhirnya dia ke dokter. Dan disinilah the moment of bagaimana Shikaku itu terlihat dengan sangat baik tentang apa ya, gue tuh ngomonginnya absurditas lagi tuh, relationship yang absurd gitu. Bagaimana dia udah ke rumah sakit dan bilang ke kamera gitu, Tuan vampir, ternyata aku tidak sakit, aku cuma jatuh cinta. Dan selama dia ngomong kayak gitu, dia gak peduli sama peluru-peluru yang datang ditembakin, karena sebagai assassin dia kan diuber-uber dan polisi mendapatkan dia lagi di rumah sakit. Dan dia ditembakin sampai kupingnya kena tembak, keluar darah, pelipisnya kegeser, dia gak peduli, kaca-kaca pecah. Itu penggambarannya bagus banget. Dan sampai si vampir ketawa dan menyelamatkan si assassin. Dan kita dapetin adegan keren yang dia masuk ruangan untuk nyelamatin si vampir tersebut dan membuat vampir tersebut akhirnya bisa terselamatkan padahal sudah sekarat berusaha untuk bertahan hidup. Dan ada kalimat yang keren banget. Si vampirnya kayak bilang, aneh ya, lu tuh makhluk yang gampang mati tapi lu lakuin apa yang lu mau. Terus dibalas sama dia, ya kamu jangan mati ya, jangan mencoba untuk mati lebih tepatnya, karena aku cinta padamu, biarkan aku yang membunuhmu. Dialog sastra Fujimoto yang masih percaya akan cinta belum pencintaan. Di situ langsung vampirnya, gue selamatin lu karena lu omoshiroi, menarik banget dan nggak bikin bosen. Dan kita dapetin adegan bagaimana dia jalan tembus polisi pecah dan lain-lain. Akhirnya jatuh cintalah mereka, dua monster itu, vampir dan pembunuh bayaran. Udah kayak gitu aja. Tapi gue suka banget. Gue apa ya? Emang gue udah terlalu ngefans lah Fujimoto Sensei lah. Tapi gue melihat ada interpretasi yang menarik, yaitu adalah dua monster gitu loh. Two monster yang emang nggak dari jalur yang berbeda. Yang satu adalah manusia yang memang berusaha untuk bertahan hidup dan membuat dirinya menjadi monster karena salah didik atau orang tua yang tidak peka dan lain-lain, dan society. Yang satu adalah memang menjadi monster yang mencoba untuk berbaur dengan society tapi ujung-ujungnya bosan dan tidak ada hawa monsternya lagi gitu. Intinya dua orang aneh yang akhirnya bertemu dan akhirnya cocok gitu. Yang satu hidup abadi, yang satu hidup pendek, yang satu udah banyak pengalaman, yang satu bahkan baru pertama kali merasakan rasanya dimaafkan dan dicocokin dan diterima. Gue melihatnya ini kayak sebuah lagi-lagi romansa tentang, mungkin lu pada kalau misalnya bosenan sama cewek. Ini yang gue lihat, gue ngomong cewek kasih ini karena sebagai gue cowok gitu ya. Kayak ya lu pada tuh bukan bosen karena lu pada itu di cewek yang salah atau gimana gitu loh. Ya lu pada aja yang gak mau bikin itu interesting. Lu aja yang kayak menganggap bahwa hidup terlalu pendek sehingga lu kayak merasa bosen ganti. Ngerti gak sih lu? Minimal ada orang yang udah 3.500 tahun mungkin udah nyoba semuanya, ya ujung-ujungnya bosen juga. Lu pasti bosen. Pertanyaannya adalah, mau nggak lu sama pasangan lu nggak bosen-bosen dengan membuat kue ulang tahun yang hanya terbuat dari putih telur? Kayak indah aja gitu, lagi-lagi sebuah pikiran liar Fujimoto yang layer-layernya pun nggak peduli. Gue kayak nggak ngeliat ada layer-layer yang penting, cuman kayak dia pengen bikin aja romansa. Lucu ya, kayak ada pemburu bayaran pacaran sama vampir gitu. Serius deh, gue udah gak melihat interpretasi lagi di sini. Gue ngeliat bener-bener bagaimana dia menggambarkan cinta yang absurd, relationship yang bener-bener absurd, dan juga result yang absurd gitu. Mungkin ini cikal bakal juga ya dari Goodbye Eri gitu, yang dimana ada vampir-vampirannya dengan percintaan yang absurd gitu. Dan bagaimana dia mulai tertarik sama konsep action dan supernatural. Karena kalau lu lanjutin nanti di 2226, banyak banget supernatural yang masuk, yang makin membuat lu kayak, waduh, nih orang makan apa sih? Atau sesimpel dunia ini mungkin akan jadi lebih damai karena para monster nggak diciptakan gitu. Yang udah monster aja nanti bosen sendiri. Dan jangan lu ciptain monster lagi gitu dengan bikin anak baru yang nggak mau lu urus, dan malah lu gampar hanya karena anak lu hobi robek-robekin binatang. Biarkanlah para monster itu bisa ketemu dan mereka akan asik sendiri kok. Nggak bakal ganggu lu. Mungkin lu ganggu karena mereka beda aja dari lu. Ada hal-hal yang mungkin nggak biasa dan nggak dilakuin sama orang banyak, langsung kita klaim sebagai monster. Atau ya simply, if you are weird, meet weird people lah. Biar cocok. Tapi kalau menurut kalian, apa interpretasi kalian mengenai Shikaku episode 4 dari Tatsuki Fujimoto 1726? Not my favorite, but I still love it. Terutama actionnya. Akhirnya kita masuk ke action yang luar biasa dari 1726. Lebih tepatnya 1720-an lah ya. 4 episode ke depannya lebih banyak supernatural lagi, lebih banyak action lagi, lebih menggila lagi, lebih absurd lagi, lebih kacau balau lagi. Akan ada orang jatuh cinta sama putri duyung tapi putri duyungnya makan orang. Ada seorang cowok yang tahu-tahu bangun-bangun jadi cewek. Ada abang yang berusaha ngelindungin adiknya padahal adiknya itu
itu diramalkan bakal menjadi pusat bencana dan kiamat, dan relasi antar adik kakak yang gue nggak tahu apakah episode itu bisa gue bikin reviewnya. Tapi kalau menurut kalian, interpretasi kalian coba komen di bawah. Seperti biasa, video ini pasti nggak akan banyak views ya, which is okay, which is nggak apa-apa, which is gue sangat terima. Gue cuman pengen khusus di episode ini seperti biasa, lu pada yang jarang komen emoji aja atau komen apa yang lu mau. Gue cuman pengen nggak sendirian, gue cuman pengen ngobrol sama kalian, atau kalian tulis aja lah gitu apa yang pengen kalian tulis, mumpung ini sepi, nggak akan banyak troller dan lain-lain gitu. Atau mungkin kalian malah dapat diskusi seru gitu, kalian balaslah komen-komen interpretasi orang gitu, biar jadi tempat diskusi, tempat ngobrol kalian sama hal-hal kayak gini yang emang layak untuk melatih dan juga lu coba untuk interpretasiin, walaupun ya interpretasi lu bisa jadi keliru dan salah. Ya namanya interpretasi, di situ serunya bukan? Saling kritisi, saling koreksi, bahan-bahan fiksi. Jadi kalau menurut kalian bagaimana? Shikaku, komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau like. Jangan lupa gue upload sehari satu. Jadi jangan lupa kalian cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan jangan lupa follow gue di Instagram dan TikTok. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue udah bering pamit undur diri. Untuk kita semua, stay clean and sound. Aduh, sister gimana ya reviewnya?